Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Update hari ini kita akan bahas untuk Dollar Index, USDT, Dominance, dan juga kita akan bahas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada speak-nya hari ini. Nah, yang menarik langsung aja ke speak-nya Jerome Powell. Jadi sebenarnya setelah saya tonton ya sekitar 2 menitan ini, rupanya teman-teman ini speak-nya Jerome Powell lebih kurang cuma ngebahas tentang pembukaan aja, jadi dia kayak pendahuluan doang. Ibaratnya kayak misalkan contoh kalau misalnya kita di sebuah acara ya, kayak istilahnya kalimat pembuka, nah itu dibawakan oleh Jerome Powell. Jerome Powell di sini cuma menyampaikan aja soal event yang dihadiri oleh perbankan ya pada hari ini, yaitu Community Banking Research Conference atau konferensi komunitas riset bank. Nah, di sini sebenarnya nggak bahas tentang apa. Jerome Powell di sini cuma nyampein aja, congratulations buat St. Louis the Fed ya, Federal Reserve yang sudah 10 tahun menjalankan event ini atau conference ini, dan mudah-mudahan goalnya bisa tercapai, di mana tujuannya adalah untuk menambahkan research ya, kemudian perspektif buat istilahnya kayak kebijakan-kebijakan perbankan lah dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya omongannya Jerome Powell hari ini nggak terlalu penting, intinya sih itu. Nah, yang penting justru hari ini akan ada rilis GDP, dan ini sebenarnya rilis final. Saya kurang tahu, kalau misalnya final setahu saya nggak terlalu fluktuatif, karena yang paling penting itu sebenarnya adalah di preliminary-nya atau di advance-nya ya, yang rilis yang pertama. Nah, itu biasanya bisa bikin market lebih menebak-nebak kayak bakal kemana nih market, karena GDP-nya baru terupdate di situ. Kalau misalkan yang final itu cuman kayak penyempurnaan aja dari yang pertama dan yang kedua, jadi kayak sedikit adjustment. Dan ya kalau misalnya dilihat-lihat ya paling mungkin market besok nggak akan terlalu yang gimana banget, tapi ya reaksi fluktuasi pasti ada gitu ya. Itu aja yang paling perlu diwaspadai. Nah, untuk Bitcoin, sebelum kita masuk ke Bitcoin, saya pengen bahas dulu dari sisi Dollar Index. Hari ini kita ngelihat Dollar Index terkoreksi, dan menurut saya sih ini koreksinya lumayan ya, dan sekaligus mengkonfirmasi nih trendline yang sudah kita share ke teman-teman juga dalam beberapa hari terakhir ini. Dan memang sih hari ini kalau kita lihat dari sisi indikatornya pun menunjukkan situasi serupa. Dan tadi sempat ya, ini kalau misalkan sebentar teman-teman, saya izin sharing dulu untuk yang saya share hari ini di Advance Group di Discord ya. Jadi awal sekitar jam 2:30-3 tadi pagi ya, kita sempat sharing sore ya, kita sempat sharing ke teman-teman di Advance Group. Ada beberapa perspektif yang saya lihat terkait dengan kondisi dollar index, di mana saya menggunakan technical analysis juga based on Fibonacci extension, terutama untuk time frame daily. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya posisi Bitcoin tuh posisi dolar tuh berada benar-benar di level Fibo 1618, dan ini kan harusnya menjadi resistance yang cukup strong, terutama untuk berbicara time frame daily. Lalu di time frame daily-nya tadi di daily-nya kita ngelihat ada overbought ya, posisi yang overbought sekali pada stokastiknya maupun pada RSI-nya, sehingga kita memang sudah ada ekspektasi hari ini Bitcoin tuh ada possibility untuk rebound, dan seperti yang saya sampaikan di sini ya, reboundnya possible hanya untuk retest aja terhadap trendline. Jadi kita nggak expecting ini untuk benar-benar full ya. Baru kemudian sekitar sore tadi saya sempat sharing juga di sini, saya ada ambil posisi long, and then ya sekitaran ya profit sudah lumayan ya, saya putuskan untuk taking profit. Sebenarnya reasonnya saya taking profit karena based on location saya entry-nya itu pertama, kedua saya exit-nya pun mempertimbangkan kisaran level Fibonacci 50% dan 61,8%. Nah, kita lengkapnya akan bahas nih sama teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat balik lagi sekarang, posisi dolar itu sudah benar-benar bereaksi sesuai dengan ekspektasi dan yang kita analisa tadi siang, dan rupanya menyebabkan Bitcoin sedikit terrecovery. Dan sebenarnya memang di video terakhir kita sempat sampaikan juga ke teman-teman ya, bahwa mungkin sentimen yang terjadi kemarin itu sifatnya hanya temporary aja. Jadi selama Bitcoin hari ini tuh sebetulnya nggak closing di bawah critical levelnya, which is kemarin, maka sebenarnya situasi kita masih bisa dikatakan cukup aman ya. Selama dia nggak close di bawah critical level, maka kita masih aman. Hari ini open sempat
dibawa turun dulu, kemudian di sesi New York kita ngelihat dia recovery. Dan sekali lagi yang perlu diperhatikan guys, untuk posisi Bitcoin itu di chart Binance ya, volumenya dalam beberapa waktu terakhir ini lumayan sangat signifikan. Sebenarnya kalau ngelihat situasi kayak gini, saya considering ada yang namanya istilah selling climax. Nah, ini saya bawa lagi nih. Kalau teman-teman yang mungkin follow YouTube saya udah lama, sekitar 2 minggu lalu kita sempat bahas soal selling climax tepat sebelum saya manfaatkan pembelian Bitcoin ya di kisaran harga 18.500. Saya sempat ngelong Bitcoin, profitnya lumayan sampai di range 21.800-an karena kita ngelihat selling climax tersebut. Jadi pada volume terlihat sangat signifikan, tapi penurunannya itu terbatas di area support terakhir, dan ekspektasi kita sampai dengan saat ini itu masih terjadi. Jadi ibaratnya banyak orang nih yang nge-sell, yang mencoba untuk menekan harga Bitcoin, tapi value Bitcoin dipertahankan, either itu oleh whales-nya atau mungkin oleh para investor. Memang sih kalau misalnya kita lihat secara jangka panjang, sekali lagi kita kembali ke situasi dollar index. Jadi walaupun kita ngelihat dollar index, let's say dia bisa terreversal, karena closing candle seperti kondisi sekarang ini, itu kalau based on technical analysis, itu istilahnya merepresentasikan yang namanya evening star pattern, dan Three River evening star pattern itu lebih condong ke arah reversal ya. Jadi ini lebih condong ke arah reversal, dan sifatnya itu kalau misalkan di atas dari sebuah uptrend terbentuk evening star, most likely berikutnya akan terkoreksi. Begitupun sebaliknya kalau misalnya kita ngelihat Three River morning star as example, maybe nah this one ini kelihatan cukup bagus ya untuk Three River morning star ya. After morning star, next day-nya kita ngelihat green candle konfirmasi, kemudian dia rally ya. Jadi situasi yang terjadi saat ini bisa dibilang kalau lihat dari historinya ya, ini lumayan respect kok, kayak bullish engulfing atau bullish harami, and then dia rebound ya. Kemudian ada Three River evening star, and then dia pullback dan seterusnya. Sekarang kita terlihat seperti membentuk Three River evening star, dan hopefully kita bisa ngeliat dolar ini terkoreksi. Kalau misalkan dolar melanjutkan koreksinya, menurut pandangan saya nih, paling tidak sih kita bisa koreksi sampai ke level resistance sebelumnya, yaitu di 110, atau kalau misalnya kita tambahkan dan kita tebalkan trendline ini berpotensi menjadi area supportnya. Kalau misalnya dolar indeks dibawa koreksi ke level tersebut, berarti bukannya impossible ya untuk Bitcoin, kita bisa ngelihat dia recovery minimal ngetes ke level 20.700, yang manakala ini berdasarkan dari trendline ya, yang kita sudah gambarkan dari beberapa video yang lalu juga, dan bahkan dari awal banget ya, waktu saya upload, bukan upload sih, istilahnya waktu saya sharing lah seputar Bitcoin ini. Jadi trendline tersebut masih ada di sini, dan dia berfungsi sebagai major resistance untuk Bitcoin. Walaupun hari ini closing Bitcoin akan menunjukkan sign of positivity, kita ngelihat closingnya kalau kayak gini kan, ini berarti positif dong, ada rejection di support dan closingnya green candle, which is bagus banget. Dan tadi saya juga ngecek untuk posisi USDT dominance. Nah ini yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi sisi USDT dominance itu agak berbeda price actionnya dengan si dollar index. Yang kita lihat di sini dia cenderung mempertahankan trendline yang juga lumayan major ya. Jadi sama aja kayak si Bitcoin di dollar index, USDT dominance itu ada trendline-nya juga yang menunjukkan bahwa tren masa kini atau tren kekinian untuk dolar itu cenderung di-keep sama para pelaku pasar, terutama untuk USDT terhadap market cryptocurrency secara keseluruhan. Nah, situasi sekarang itu cenderung membentuk sebuah sideways, dan tampak seperti ada pelemahan momentum ya. Jadi kita ngelihatnya dia rally and then pull back, dia rally and then dia pull back, dia rally and then dia full pull back and then lanjut rally lagi. Nah, sekarang lagi ongoing tersideways. Jadi between dia breakout atau breakdown itu akan menentukan pergerakan Bitcoin juga. Tapi kembali lagi melihat dari situasi dollar index, dan kelihatannya Bitcoin sedikit banyak cukup merespon terhadap dollar index juga. Jadi saya pikir dengan demikian kita membuka peluang ya untuk Bitcoin bisa terrebound terlebih dahulu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi time frame hourly, saya sih ngelihatnya reboundnya pun mungkin nggak sekedar rebound untuk benar-benar fully bullish, paling tidak kita rebound untuk ngetes lah. Dan sejujurnya saya hanya memperhatikan kisaran Fibo 61,8%, karena berdasarkan pergerakan sebelumnya ini pun sama ya. Jadi kita ngelihat dia drop
boom, and then dia pullbacknya tuh di Fibo 50%, langsung mendapatkan reaksi lagi. Nah, apakah itu akan terjadi juga pada pergerakan kali ini? Kalau saya sih pribadi lihatnya ada possibility, jadi nggak ada salahnya saya lebih prefer untuk play it safe ya. Strategi saya saat ini juga buy low sell high only, karena memang marketnya itu masih sideways gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya secara bigger picture, ini sebenarnya ada possibility lah. Kalau misalnya level Fibonacci 50% ini berhasil di break, berarti kita akan testing ke $21.000. Tapi seandainya kita cuma bertahan bahkan di Fibonacci 1,8 ini, karena juga di level tersebut terdapat exponential moving average, sekarang sih posisi kita lagi tersideways ya. Kalau misalnya lihat, maksud saya di time frame yang 1 jam, ya kita terlihat masih sideways ya. Jadi cross atas, cross bawah, kemudian yang paling penting tetap ya, concern saya di sini adalah Fibonacci 1,8%-nya $19.650. Kalau misalnya by closing jam 7 nanti itu berhasil di break, well kita mungkin akan ngetes terhadap level kisaran 20.465, dan ini merupakan area resistance pada pergerakan kemarin. Nah, dari sana terserah teman-teman. Mungkin ada yang mempersiapkan untuk nge-short lagi, atau mungkin ada yang ngambil bear coin ya untuk Bitcoin atau ETF down gitu loh, Bitcoin down. Ya silakan dipertimbangkan masing-masing. Sekali lagi saya di sini hanya berbagi opini aja. Ngelihat sekilas ya ini sih bisa dibilang ada possibility dead cat bounce juga. Jadi resiko itu yang saya coba hindari. Makanya saya istilahnya tadi entry lumayan banget, dapatnya agak di bawah di 18-an 500, terus sudah take profit ya di kisaran 19.500, which is saya dapat gain lebih kurangnya ya 4%-an ya untuk trade yang terakhir, dan ya cukup lumayan lah teman-teman, memanfaatkan market yang cenderung sedang sideways saja. Dan ini belajar sih dari pengalaman sebelumnya. Jadi Ethereum saya udah profit lumayan, belum di take profit ya, maksudnya saya ada sebagian di take profit, tapi sebagiannya lagi di keep sampai akhirnya kena stop loss di break even. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya, saya kayak considering untuk strategi saya mungkin agak sedikit di switch ke arah yang bisa dibilang quick trading ya. Kita nggak expecting akan ada jackpot dalam waktu dekat, plus kita juga lagi mau penutupan September, so I think ya kita lihat ya teman-teman, kita lihat bagaimana pertengahan Oktober setelah NFP. Biasanya NFP juga berpengaruh terhadap market. So I think after that kita coba lihat, mudah-mudahan ada recovery dari Bitcoin dan stock market, dan ya all the best lah, all the best lah ya buat kita semua. I think that's it teman-teman untuk update kali ini. Thank you so much for watching. I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik seputar apa yang saya sampaikan untuk Bitcoin, apa yang saya sampaikan untuk dollar index, dan apa yang saya sampaikan dari sisi skenario nya ya, gimana pandangan saya mid term ke long termnya. I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.